mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema rujukan moral, Pak? Sebagai pemimpin kepala sekolah, kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang ideal. Artinya tidak merugikan di antara kita. Dalam pengambilan keputusan ini harus benar dan tepat. Ya, keputusan tersebut dalam pengambilan keputusannya harus benar dan tepat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun perbedaan yang mendasar antara dilema etika dan rujukan moral adalah dilema etika kita dihadapkan pada persoalan benar dan benar, sedangkan kalau rujukan moral itu adalah dihadapkan pada antara kasus benar dan salah. Sehingga tentunya untuk pengambilan keputusan ini akan sedikit lebih susah, ya, dilema etika jika dibandingkan dengan rujukan moral. Itu berita yang selama ini saya lakukan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Banyurip 1, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kewajiban? Tentang itu ya saya lakukan adalah menggunakan 9 prinsip langkah pengambilan keputusan. Jadi ada 9 prinsip dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Pak langkah-langkahnya itu, Pak? Langkah-langkah 9 prinsip itu yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat, menguji benar atau salah. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar dan lawan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Adapun yang langkah yang kesembilan adalah kita lihat lagi keputusan dan kita refleksikan apa yang kita putuskan. Berarti ada 9 langkah ya Pak? Iya, ada 9 langkah. Lalu hal apa yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan kasus, terutama yang berhubungan dengan dilema etika? Yang paling efektif dalam memecahkan masalah itu adalah ketika saya harus mengumpulkan fakta-fakta lalu menguji fakta tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi yang terpenting adalah fakta-fakta yang ada. Ya. Lalu hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Tantangan buat jenengan Pak? Jadi dalam mengambil keputusan akhir, tantangan yang kita sering temui adalah diperlukan keberanian secara moral dalam mengambil keputusan. Itu berita. Apakah Pak Parto memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Pak Parto langsung menyelesaikannya di tempat, atau ada prosedur seperti yang telah dijalankan sebelumnya? Biasanya saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya membuat jadwal untuk penyelesaiannya. Pertama, saya melakukan analisis risiko, di mana ketika kita harus menimbang dampak dari keputusan yang kita ambil. Kemudian saya berbicara secara langsung dengan orang yang bersangkutan, karena kita butuh menanyakan pertanyaan klarifikasi. Selain itu, berbicara secara langsung akan membuat mereka menghargai keterus-terangannya pada pihak yang mengalami permasalahan.
selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah Pak Parto untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ada Bu Nita. Jadi faktor yang mempengaruhi itu yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia, dan kelengkapan peralatan yang dimiliki. Selain itu juga faktor eksternal yaitu keadaan sosial. Ini yang mempengaruhi dari pengambil keputusan itu. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Parto tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Parto petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang dapat saya petik dalam dilema etika itu bahwa setiap pengambilan keputusan penting itu perlu dilakukan musyawarah, ya, baik di lingkungan kecil maupun di lingkungan yang besar atau luas, untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Inilah yang sangat-sangat penting dalam memutuskan keputusan itu. Terima kasih atas sharingnya hari ini Pak Parto. Semoga lain waktu kita bisa sharing kembali. Terima kasih kembali kita. Semoga kita selalu sukses dan berhasil. Bagaimana Alhamdulillah sehat. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Saya ingin sharing tentang bagaimana cara Pak Marji menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya. Selama ini bagaimana cara Pak Marji mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara membedakannya? Jadi selama ini kami sebagai kepala sekolah kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang idealnya dalam pengambilan keputusan itu harus benar dan kemudian keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk perbedaan yang mendasar antara dilema etika dan bujukan moral yaitu ketika dilema etika kita dihadapkan pada kasus yang benar melawan benar, sedangkan pada bujukan moral kita dihadapkan pada kasus yang benar melawan yang salah. Selama ini bagaimana Pak Marji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dua-duanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi selama ini kami mengambil keputusan yaitu menggunakan prinsip 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya itu yang bagaimana saja? Bisa disebutkan? Ya, untuk langkah-langkah tersebut diantaranya satu yaitu mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat pengujian benar atau salahnya, yang kelima pengujian paradigma benar melawan benar, yang keenam melakukan prinsip trilema, yang ketujuh investigasi opsi trilema, yang kedelapan buat keputusan, yang kesembilan lihat lagi keputusan dan fleksibel. Berarti ada 9 langkah. Iya, ada 9. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami anggap efektif yaitu adalah ketika saya mengumpulkan fakta-fakta lalu menguji fakta tersebut untuk pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak Marji untuk pengambilan keputusan terutama untuk kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan tersebut adalah ketika mengambil keputusan akhir
karena diperlukan keberanian secara moral untuk melakukannya. Apakah selama ini Pak Marji sudah memiliki jadwal dalam pengambilan keputusan atau prosedur dalam pengambilan keputusan, Pak? Selama ini biasanya saya untuk menyelesaikan kasus itu saya membuat jadwal untuk penyelesaiannya. Untuk pertama kali saya melakukan analisis risiko di mana ketika kita harus menimbang dampak dari keputusan yang kita ambil. Selanjutnya saya berbicara secara langsung dengan orang yang bersangkutan karena mereka bermasalah untuk menanyakan pertanyaan klarifikasi. Selain itu, berbicara secara langsung akan membuat mereka menghargai terus terangan. Selama ini adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Marji dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Ya. Selama ini ada beberapa faktor, yaitu faktor internal seperti ketersediaan dana, sumber daya manusia ya. Kemudian kelengkapan peralatan yang dimiliki. Selain itu juga faktor eksternal, contohnya keadaan sosial. Dari semua hal yang disampaikan Pak Marji ini tadi, apa saja yang dapat Pak Marji petik dalam pengalaman pengambilan keputusan pada dilema etika? Selama ini dalam mengambil keputusan yang dapat dipetik adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkungan kecil maupun dengan lingkungan luas, untuk dapat menentukan keputusan yang terbaik.